Firman Tuhan hari ke-221, 9 Agustus tahun 2025. Kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 7-8. Perikop, Kerajaan Damai. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-221, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Perikop Kerajaan Damai. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Raja Damai datang. Itulah yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk pada perikop ini, saya tetap menyampaikan sebagai pedoman kita dalam bulan Agustus tahun 2025. Tetap mengambil topik hidup baru adalah yang merdeka dari perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan perikop ini? Merdeka dari perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Di sini diarahkan menjadi adanya transformasi dari hidup lama menjadi hidup baru, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Seperti apa? Contoh, adanya penyakit hati. Adanya penyakit hati seperti dalam manajemen jati diri digambarkan penyakit hati adalah buruk sangka, paradigma yang salah, paradigma yang keliru. Seperti pepatah orang Batak mengatakan, niripku soban HP bulu, niripku dongan HP musuh. Artinya, kita anggap adalah kayu bakar, pada kenyataannya adalah bulu. Kita menganggap dia sebagai teman, pada kenyataannya adalah musuh. Disinilah sering terjadi ada buruk sangka. Bagaimana mengatasi buruk sangka? Berpikir jernih dan persuasif, menyesuaikan. Jangan pernah kita menganggap seorang itu negatif atau menjadi ada stereotip dalam diri kita, mencap dia sudah jelek dan dia adalah ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya. Yang kedua adalah buruk lisan. Artinya perkataan bisa menimbulkan ketersinggungan dan bisa berakibat fatal dalam hukum. Maka dikatakan dalam Pasapa Batak,
joloni dilat bibir, asanidok hata. Berpikir dahulu baru menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan. Nah, kemudian setelah adanya buruk lisan, ada di sini dikatakan menggunjing. Menggunjing kerjaannya selalu ada membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, keburukan orang lain, disampaikan kemana-mana. Disinilah dia berfungsi sebagai gunting. Artinya selalu memberikan berita yang kurang baik, bukan menyelesaikan masalah, tapi menciptakan masalah. Nah, kemudian dikatakan ada dengki. Dengki adalah senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Nah, kemudian ada marah. Amarah cepat muncul, bisa menghalalkan segala cara untuk melampiaskan amarah. Padahal Aristoteles mengatakan amarah tidak boleh dilampiaskan dan tidak boleh dipendam, tapi kelola amarah itu dengan baik, yaitu marah kepada orang yang tepat, tujuan yang tepat, dan waktu yang tepat lakukan. Dan marah ada interval. Jangan satu harian marah terus tanpa ada henti, dan itu bisa berakibat fatal, akibat emosi. Tapi kelola marah itu. Marah misalnya cukup 5 menit, ya. Habis itu marah lagi, silahkan. Marah bisa 1 harian, tapi ada interval, ada rencana marah. Untuk apa marah itu dijalankan? Ada jalan keluar. Nah, kemudian setelah marah dikatakan ada serakah. Nah, ini orang serakah ini adalah pikiran yang picik. Dia sudah punya segalanya, tetapi masih ada dimiliki orang lain. Dia kepengen apa yang dimiliki orang itu untuk diambil buat dia, padahal dia sudah memiliki segalanya. Dan biasanya orang seperti serakah sangat kikir, artinya tidak puas dalam memberi, tidak legowo dalam memberi, karena selalu ingin mengumpulkan bagi dirinya. Itulah yang dikatakan serakah. Kemudian jangan ria, artinya pamer dengan pemberian kepada seseorang. Dia menyampaikan kepada semua orang, ya. Bahkan katakan Yesus, kalau Anda memberi sedekah dengan tangan kanan dan jangan diketahui oleh tangan kiri. Artinya berikanlah itu dengan diam-diam. Kalau sumbangan itu anonim, ya, artinya tidak pakai nama, begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Alkitab yang menggambarkan dosa yang harus kita hindari, tadi dikatakan harus merdeka dari perbuatan-perbuatan dosa. Dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19 ada 7 dosa atau perkara yang sangat dibenci oleh Allah dan tidak akan dibiarkan. Ada 7. Yang pertama adalah sikap yang sombong. Jadi baru sikap, belum perlakuan, sudah dibenci oleh Allah. Berarti pikiran kita juga yang memikirkan sombong itu sudah dibenci oleh Allah, belum dijalankan. Baru sikap, baru rencana, sudah dibenci. Apalagi dijalankan kesombongan tersebut. Yang kedua, tangan yang membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi orang yang tidak bersalah kok dicelakakan atau dibunuh. Ini juga sangat dibenci oleh Allah. Dan kita lihat dalam kekerasan anak, sampai ayah kadang-kadang tega membunuh anaknya, padahal anak
yang masih tidak tahu apa-apa, tapi bisa tega membunuh anak kandung sendiri. Ini juga Allah sangat benci terhadap orang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mulut yang berbohong, selalu mengutarakan dusta, tidak pernah berkata jujur, banyak kebohongan. Nah, kemudian yang keempat adalah otak yang merencanakan hal-hal yang jahat. Jadi otak dan pikiran kita, kalau kita merencanakan sesuatu yang jahat, itu sudah dibenci oleh Allah. Tetapi ada orang, rencana dan pikirannya yang baik, itu dihargai oleh Allah. Seperti kemarin kita katakan, Daud, baru dia merencanakan akan membangun bait suci bagi tempat tabut perjanjian Allah yang dibawa dari Mesir, yang selama ini mengembara di kemah, akan dimasukkan di bait suci. Respon positif dari Allah sangat-sangat bagus. Allah mengatakan, sampaikan kepada Daud, kepada Nathan disampaikan. Bukan dia yang membangun rumah ibadah, tapi anak kandungnya sendiri. Itu janji pertama. Janji kedua, dari keturunannya akan menjadi raja segala raja, dan pemerintahannya di kota Sion. Itulah nanti kedatangan di Yerusalem yang baru. Maka ada kaitannya dengan ayat hari ini. Kedamaian yang abadi ada di kota Sion. Dan itulah dikatakan berdamai semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kemudian kita lihat yang dibenci oleh Allah yang kelima. Jadi tadi otak yang merencanakan jahat pun itu sudah dicap Allah untuk dibenci dan tidak akan dibiarkan. Walaupun dia kelihatannya hidup, tapi masih ada hidup setelah kehidupan saat ini. Apakah bagi dia kematian setelah hidup saat ini? Itulah wewenang dan kedaulatan dan otoritas daripada Allah sendiri. Walaupun kita lihat dia berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dunia ini, kok tenang, bisa hidup. Jangan salah, masih ada kehidupan yang lain. Tempat ini hanya sementara. Nah, kemudian yang keenam adalah saksi. Kelima adalah kaki yang bergegas menuju kejahatan. Jadi ini rajin untuk mengunjungi hal-hal yang jahat. Kalau anak muda yang belum nikah atau orang tua berselingkuh, prostitusi, ya, pergi ke rumah-rumah yang bukan istrinya atau gundik dan segala macam, kaki yang bergegas menuju kejahatan. Jadi setiap menuju kejahatan atau pergi untuk berselingkuh itu sangat dibenci oleh Allah. Kemudian yang keenam adalah saksi yang terus-menerus berdusta. Dan ini ada seorang istri raja menciptakan supaya orang berdusta demi menegakkan hukuman mati pada seseorang. Ini sangat dibenci oleh Allah. Contoh, pada saat Raja Ahab ingin mengambil kebun anggur Nabot, tapi Nabot sesuai dengan pesan leluhur, karena itu tanah pustaka, dia tidak mau menjual tanah atau kebun anggur tersebut dekat istana Raja Ahab. Dia tidak mau, karena menganggap itu adalah tanah leluhur. Tidak mau dia menjual tanah. Jangan seperti sekarang ini kita di Indonesia banyak menjual tanah di kampung-kampung untuk akhirnya yang di kampung itu melarat. Maka saya juga mengajarkan sekarang kepada semua, tanah wilayah di Sumatera jangan pernah dijual, tapi kalau disewa boleh, jangan dijual. Itu perlu kita kumandangkan demi mengamankan aset negara dan aset wilayah. Jadi pernah diciptakan orang supaya berdusta.
waktu Ahab menginginkan kebun anggur Nabot untuk dijadikan menjadi milik dia, Nabot menolak. Berapapun diberikan bayaran, Nabot tidak mau menjual. Ahab lapor kepada istri Isabel. Waduh, datang Isabel, kenapa kau merenung paduka yang mulia? Kata Isabel, wah, saya menginginkan kebun anggur Nabot, tapi Nabot tidak mau menjualnya kepada kita. Jadi itulah saya jadi galau saat ini, katanya. Datang Isabel, gampang, tenang raja, katanya. Saya akan olah strategi bahwa kebun anggur itu akan milikmu. Apa yang terjadi? Diciptakanlah 2 orang pendusta dari masyarakat Yahudi atau Israel. 2 orang itu diminta untuk bersaksi di depan mahkamah agama atau di depan para hakim-hakim. Tiba waktunya, 2 orang sudah diciptakan untuk pendusta. Dikumpulkanlah semua masyarakat oleh Isabel. Berkumpullah semua banyak orang. Dikeluarkanlah tuduhan bahwa pada waktu itu Nabot juga diundang. Tuduhan kepada Nabot telah menghina raja. Tuduhan yang dilontarkan. Kita tidak tahu apa tuduhannya menghina. Lantas datanglah 2 orang saksi yang diciptakan. Ya benar, dia menghina raja, saya saksinya. Tapi tidak tahu apa yang dihinakan. Datang lagi yang satu. Wah, saya juga melihat kalau dia ini menghina raja. Di Yahudi, kalau sudah raja dihina oleh masyarakat, itu bisa menjadi hukuman mati bagi yang menghina. Akhirnya diambil keputusan tanpa penyelidikan, tanpa ada klarifikasi, karena sudah dianggap 2 saksi sebagai menghadirkan itu sudah dikatakan menghina raja, percaya. Maka diambil keputusan oleh mahkamah agama, oleh hakim-hakim, Nabot dihukum mati. Inilah saksi yang berdusta, akibatnya orang dihukum mati. Akhirnya dihukum oleh rakyat, dilempari pakai batu sehingga Nabot mati di lapangan. Setelah dia mati, datanglah Isabel. Hai Ahab, ambillah kebun anggur itu menjadi milikmu. Sudah selesai. Tapi apakah persoalan ini selesai? Tidak. Tuhan Allah mengatakan, karena Ahab dan Isabel sudah melanggar apa yang saya tuh, maka darahmu akan dijilati oleh anjing, akan mati. Juga Isabel akan mati, tidak keruan-ruan. Ya, padahal kita lihat bagaimana waktu Ahab mau berperang, dia kena panah dan juga mau mati, dan sampai sore dia mati. Itu di dekat pengirikan anggur dan dekat air, dan darahnya dijilatin oleh anjing. Terbukti. Isabel juga jatuh dari rumahnya lantai 2, ya, karena ada yang datang pasukannya si Joab, sehingga dia jatuh mati, darahnya pun dijilatin anjing, ya, dan bahkan mayatnya tidak dikenal. Inilah saksi yang terus berdusta. Jadi janji Allah yang mengatakan bahwa ada 7 perkara yang dibenci, Allah tidak akan membiarkannya. Ini terbukti pada Raja Ahab dan istrinya Isabel, karena mereka menciptakan saksi yang terus menerus berdusta. Nah, kemudian yang ke-7 terakhir adalah orang yang menciptakan permusuhan terhadap saudaranya. Bagaimana dengan situasi kita di negara ini? Apakah ada menciptakan permusuhan di antara saudara?
Apakah ada membuat tarombo yang mengakibatkan bermusuhan antara saudara? Sebelumnya aman-aman saja. Mari kita lihat. Kita kembalikan, Allah yang akan melihat ini. Karena di sini dikatakan orang yang menimbulkan permusuhan di antara saudara. Sudah terjadi. Seperti tarombo Parna, si 5 Oppu dan si 2 Oppu, terjadi permusuhan, kekerasan. Tapi di satu pihak meluruskan, berjalan sesuai koridor yang ada. Pertanyaan bagi kita, apakah ini termasuk saudara yang menimbulkan permusuhan di antara saudara? Mari kita renungkan. Kita serahkan kepada yang membuat. Dan kita kembalikan kepada ayat hari ini yang disampaikan oleh Tuhan Allah dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Orang tidak akan membiarkan orang yang menimbulkan permusuhan di antara saudara. Itu sedikit bisa kita lihat gambaran. Dan ini adalah Allah tidak pernah ingkar pada janjinya. Nah, kemudian untuk mengatasi semua itu, maka langkah utama kita adalah realisasikan kemenangan pribadi dalam diri kita masing-masing. Private victory. Kalau di dalam istilah orang Batak dikatakan ya, patun hanguluan tois hamaguan. Pertama. Yang kedua, joloni dilat bibir asanidok hata. Yang ketiga, nilakka tujolo sinarihot tubudi. Arti yang pertama tadi adalah patun hanguluan tois sama. Kalau kita selalu sopan santun dalam menghadapi setiap stimulus yang ada, maka itu menjadi kehidupan bagi kita. Tapi kalau kita tidak menghiraukan kesopanan dan bahkan kita ego segala macam, itu bisa menjadi kematian. Kemudian yang kedua, private victory bagi orang Batak, joloni dilat bibir asanidok hata. Berpikirlah dulu sebelum bertindak. Jangan seperti orang bodoh, bertindak dulu baru berpikir. Atau pajolo bogo papudi uhu. Jadilah orang bijak, berpikir dulu baru bertindak. Pikirkan apa yang akan terjadi apabila dia melaksanakan hal ini. Jadi di sini dikatakan bukan bagaimana nanti, tetapi harus berpikir nantinya bagaimana. Itu yang kita utamakan. Nah, kemudian dalam kemenangan pribadi tersebut, private victor yang ketiga, nilakka tujulu sinarihot tubudi. Jangan asal melangkah. Begitu kita melangkah, kita pikirkan apa akibatnya. Itulah falsafah Batak. Nilakka tujulu sinarihot tubudi. Itulah yang merupakan inti daripada hal ini. Nah, kemudian dari mana kita lakukan? Dari mana kita mulai hal tersebut? Kita memulainya adalah mulai dengan tujuan akhir hidup kita. Apa tujuan akhir hidup kita? Begin the end in mind. Tujuan akhir hidup kita selalu saya katakan adalah life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan di Yerusalem yang baru. Harus itu yang menjadi utara sejati kita, gambaran kita. Tujuan akhir hidup kita ke sana. Sehingga kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kemudian yang kedua harus kita jalankan adalah proaktif. Be proaktif. Setiap stimulus harus kita respon dengan 4 anugerah manusiawi. Pertama dengan kesadaran diri. Kedua adanya imajinasi jangka panjang, bukan jangka pendek.
Ketiga, hati nurani. Berbicara dengan hati nurani. Memikirkan keluarga, memikirkan saudara, memikirkan lingkungan, dan memikirkan Tuhan. Kalau berbenturan dengan semua itu, jangan jalankan. Itulah hati nurani. Kemudian independent will, pengambilan keputusan. Bebas mengambil keputusan apa saja. Tetapi ingat, bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Maka kemarin Yesus pergi ke bukit berdoa sebelum mengambil keputusan untuk memilih murid-muridnya 12 orang yang menjadi pionir dalam pemberitaan firman Tuhan. Semalaman dia berdoa. Coba kita bayangkan. Dia sudah Tuhan, dia anak Allah, tapi dia berdoa. Ini adalah role model bagi kita. Maka doa itu adalah inti daripada iman kita. Komunikasi dengan Tuhan untuk berhubungan intim. Yesus berdoa semalam. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita bicarakan dengan Tuhan. Apakah ini layak Tuhan? Apa tidak? Itu yang utama. Nah, jadi di sini dikatakan. Kemudian yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Jadi apakah krisis atau perencanaan atau memang tidak perlu? Contoh, bagaimana kita mendahulukan yang utama? Ada yang krisis. Yang krisis itu adalah urgent dan penting. Jadi artinya mendesak dan sangat penting. Ini prioritas utama. Dahulukan itu. Apa yang urgent dan penting itu kita lihat memang dalam kebutuhan primer sehari-hari, makan dan minum. Nah, kemudian ada yang namanya penting, important, tapi not urgent. Dia penting, tapi tidak urgent. Itulah yang namanya perencanaan, pemberdayaan, pengelolaan, penting, tapi tidak urgent. Artinya dibutuhkan untuk jangka waktu beberapa bulan, beberapa tahun yang akan datang. Tapi yang tadi urgent dan important adalah kebutuhan hari ini harus ada. Nah, krisis namanya. Nah, kemudian tidak urgent tapi penting. Kemudian ada lagi urgent tapi tidak penting. Nah, ada itu. Contoh, pada saat kita menerima telepon dari seseorang, oh itu sangat urgent, harus diangkat. Begitu kita angkat telepon, dijawab, maaf Pak, ini siapa? Saya. Oh, saya salah sambung. Di awal dia urgent, setelah terjadi ternyata dia tidak penting. Ini yang perlu kita sikapi. Kemudian untuk mendahulukan yang utama, ada yang namanya tidak urgent, tidak penting. Apa itu? Menonton televisi, ya, main WhatsApp, WA, ya. Kalau TikTok mungkin masih bisa ada mungkin hasilnya, ya. Itu artinya urgent dan memang tidak penting, tapi ada hasilnya, ya. Tapi WhatsApp, komunikasi yang tidak ada artinya, jadi artinya nonton televisi seharian, tidak penting dan tidak urgent. Dan juga saya kira TikTok juga kalau hanya main TikTok, tidak ada manfaatnya, itu hanya berkomunikasi, itu sebenarnya tidak urgent dan tidak penting. Ya, artinya itu masih kuadran keempat. Tapi kuadran pertama tadi adalah dahulukan yang utama, yaitu urgent and important. Kuadran kedua adalah not urgent but important. Kuadran ketiga adalah important but not important. Kuadran keempat adalah not urgent dan not important. Di sini kita untuk kemenangan pribadi harus kita jalankan hal-hal tersebut. Dahulukan yang utama.
Kalau di dalam firman Tuhan jelas dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, baru yang lainnya akan diberikan. Jadi komunikasi dengan Tuhan adalah sangat urgent and important. Penting dan urgent komunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin kalau besok kita masih hidup. Tapi hari esok adalah kepastian. Apakah pasti bagi saudara? Pasti bagi saya? Ya, tidak, belum tentu. Disitulah pentingnya dan urgennya kita komunikasi dengan Tuhan, berdoa setiap saat. Napas kita adalah doa. Dan Daud sudah mengatakan bahwa dirinya adalah rumah Tuhan. Dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Dianggap dirinya sebagai rumah Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka pada dirinya seumur hidup. Nah, apakah kita mampu menjadikan diri kita menjadi rumah Tuhan? Mari kita renungkan. Itulah yang dikatakan tadi, pelaksanaan transformasi hidup baru menjadi merdeka dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak disenangi oleh Tuhan, yang tidak dibiarkan oleh Tuhan, seperti 7 perkara tadi, yaitu adalah mulut yang berbohong, sikap yang sombong, tangan yang membunuh orang tak bersalah, otak yang merencanakan hal-hal yang jahat, kaki yang bergegas menuju kejahatan, saksi yang terus-menerus berdusta, dan orang yang menimbulkan permusuhan di antara saudara tidak akan dibiarkan oleh Allah. Mari kita renungkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah dikatakan bahwa kerajaan damai. Kerajaan damai itu artinya yang tadinya saling bermusuhan menjadi berdamai. Tadinya tidak bisa duduk bersama menjadi bisa bersama-sama. Seperti lembu, ya, bisa bersama-sama dengan beruang, ya, bisa bersama-sama. Singa dengan anak-anak manusia bersama dengan ular, anak-anak lembu bersama dengan beruang. Apa latar belakang daripada perikop ini? Mari kita lihat. Ayat ini mengajak, ya, dan pada penggambaran masa depan yang damai, di mana kedamaian dan keadilan akan menjadi nyata di bawah pemerintahan Mesias. Jadi di sini ada semacam visi misi bahwa kedamaian dan ketentraman di masa yang akan datang akan tiba pada saat pemerintahan Mesias. Jadi disinilah dikatakan kedatangan Tuhan kedua kalinya untuk mengumpulkan semua makhluk hidup untuk bersatu kembali seperti dulu awal di Taman Eden. Waktu Adam tidak berdosa, manusia dan binatang itu bersama-sama, semua makhluk hidup. Tapi begitu berdosa, terjadi perpecahan antara binatang dengan manusia. Bahkan ular itu sendiri sudah bermusuhan dengan manusia, mengatakan bahwa ular akan menggigit kita dan kita akan pukul kepalanya. Sudah terjadi permusuhan. Di sini dikatakan pada suatu saatnya kedamaian dan ketentraman akan datang pada saat Mesias atau Yesus Kristus memerintah.
Inilah latar belakang. Dengan kedatangan Dia untuk memimpin akan terjadi kedamaian. Kemudian ayat ini menekankan sifat daripada kedamaian dan harmoni yang akan ada bahkan di antara makhluk yang biasanya saling berkonflik. Singa dan lembu. Kalau kita lihat di dalam kebun binatang atau dalam film-film itu selalu kejar mengejar, ya. Di taman yang luas itu, ya, lembu selalu dimakan oleh harimau, dimakan oleh beruang, ya. Dan mereka sangat bermusuhan. Dan juga anak-anak bisa bermain dengan ular, ya. Anak lembu bisa makan jerami bersama beruang. Coba kita bayangkan bagaimana itu terjadi. Itu terjadi dalam pemerintahan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Bumi lama hilang, langit yang lama pertama hilang, laut hilang, diciptakanlah Yerusalem yang baru. Langsung Allah dari surga menciptakan di dunia ini. Saya sudah berikan gambaran berapa hari lalu tentang Yerusalem yang baru dalam episode 217. Silakan bisa diputar ulang kembali bagaimana Yerusalem yang baru dalam episode 217, ya. Di situ saya sudah gambarkan Yerusalem yang baru yang diciptakan oleh Tuhan, baik luas, bentuk kota, dan apa saja di dalamnya. Silakan diputar kembali. Nah, kemudian dalam pemahaman teologis, jadi para teolog itu mencoba mengambil pemahaman, ya, harapan akan restorasi segala sesuatu, ya, melalui Tuhan, di mana semua ciptaan hidup dalam harmoni dan damai. Jadi adanya restorasi dari Tuhan. Semua ciptaan yang hidup ada semacam harmoni dan kedamaian. Jadi di sini adalah dengan menjelaskan visi ini untuk memberi penghiburan kepada umat Israel yang sedang mengalami kesulitan dan mengingatkan mereka akan janji Tuhan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi ini berlaku bagi semua umat, bukan hanya Israel. Di Yerusalem yang baru nanti tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, semua kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Maukah Anda dan saya menuju ke sana? Mari kita persiapkan diri kita, terutama pada usia-usia yang sudah lanjut, harus sudah menyiapkan penanaman modal akhirat, Yerusalem yang baru. Datangnya kerajaan Tuhan yang penuh dengan keadilan dan harmoni. Bila kondisi saat ini kita merasa tidak adil dan kacau, Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya dan kebaikan bagi umatnya. Jadi janji ini memberikan pengharapan yang datang bagi kita yang sedang mengalami kesulitan, bahwa, ya, masa depan menanti kita, yaitu life after life, the new Jerusalem. Kita baca kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9 sampai 27. Itulah janji Tuhan menciptakan Yerusalem yang baru untuk menghibur semua umat
yang masa di dunia menderita, tapi setelah berada di sana akan dihapus semua. Air mata itu dihapus. Tidak ada lagi tangisan, tapi yang ada adalah kebahagiaan. Sekarang apa tujuan utama daripada perikop ini? Apa tujuan utamanya? Bahwa menjanjikan damai di dalam kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Tidak ada pertentangan. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan masa kedamaian dan keadilan yang akan datang melalui Mesias, di mana semua makhluk hidup dapat hidup berdampingan tanpa rasa takut, sebagai simbol dari pemulihan dan harmoni yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi tidak ada lagi di sana merasa terkucilkan. Semua berdamai. Semua makhluk hidup, binatang buas, binatang liar, semua berdamai. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi keluhan. Kalaupun kita menderita di dunia ini, akan tiba saatnya bahagia di sisi Tuhan. Dengan kunci, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya Yerusalem yang baru kalau kita tidak lemah. Itulah kuncinya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah kita dihadapkan pada gambaran tentang kedamaian dan harmoni, yang akan datang melalui pemerintahan Mesias. Jadi pesan moral utamanya adalah pentingnya cinta dan kesehatan hubungan antara makhluk hidup, serta penunjukan keadilan dan kebenaran. Jadi di sini adalah cinta dan keadilan dan kebenaran. Jadi hubungan yang sehat dengan Tuhan akan mengalami perbaikan dalam janji Tuhan yang diberikan kedamaian bagi semua makhluk hidup. Jadi karena Allah itu adalah kasih, maka barang siapa tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Itu key point daripada karakter Allah. Maka kita wajib menjalankan karakter Allah. Nah, kemudian dalam Yesaya pasal 11 ayat 78, dan lembu dapat makan rumput bersama singa, dan anak singa akan makan jerami seperti lembu. Ini menggambarkan kedamaian akan tiba bila Mesias sudah memerintah. Nah, dalam konteks spiritual, ini menunjukkan, dalam konteks spiritual menunjukkan kita bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita membawa transformasi yang mendalam untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai dan penuh kedamaian. Jadi dengan menghadirkan Tuhan di dalam diri kita, kita bisa menjadi transformasi, membawa lingkungan yang damai, kebersamaan yang indah dengan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Sekarang, apa implementasi atau penerapan
dari perikop ini. Nah, keadaan damai dan harmoni akan tercipta ketika Mesias memerintah. Kedatangan Allah, kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kedamaian dan keharmonisan akan tercipta. Nah, kemudian penggambaran berbagai makhluk yang biasanya menjadi musuh serta satu sama lain hidup dalam permusuhan, itu berubah menjadi hidup berdampingan dan berdamai. Apa maksud daripada pernyataan ini? Disinilah dikatakan adanya transformasi yang akan terjadi dalam ciptaan ketika kasih dan keadilan Allah yang memerintah. Artinya kalau sudah Allah sendiri yang memerintah, memimpin, maka terjadi transformasi dalam ciptaan, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian akan tercipta. Hal ini bagaimana untuk kita? Perikop ini mengajak kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung persatuan dan kebersamaan meski dalam ketidaksamaan. Jadi menciptakan lingkungan yang damai walaupun di sana terjadi ketidaksamaan atau jenjang yang sangat berbeda pada saat makhluk diciptakan. Tapi setelah Mesias yang memerintah, terjadi transformasi dalam ciptaan ketika kasih dan keadilan Allah memerintah. Jadi ini mengajak kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung persatuan dan kebersamaan meski dalam ketidaksamaan. Jadi kita harus mendukung persatuan dan kebersamaan dari ketidaksamaan makhluk yang ada. Ciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, kebersamaan. Nah, kemudian kita lihat seperti yang tadi kita sebutkan adalah beruang, dan singa bisa bersatu dengan lembu, manusia, anak manusia dengan ular, walaupun ketidaksamaan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman apabila sudah Tuhan datang memerintah. Dan tanda-tanda daripada datangnya Tuhan bukan gempa bumi, bukan banjir, bukan perang, tapi langit baru hilang, bumi pertama ini hilang, langit yang lama hilang, dan datanglah bumi dan langit yang baru, Yerusalem yang baru. Itu tanda-tanda kalau sudah mau datangnya kerajaan Allah di dunia ini. Jadi kalau yang ada gempa bumi, yang ada banjir, itu hanya peringatan bagi kita bahwa Allah itu masih ada. Jadi jangan kita bilang kalau sudah gempa, wah ini dunia mau kiamat. Tidak. Itu bukti bahwa Tuhan Allah masih ada, eksis. Kita sadar kalau sudah gempa, oh ya Tuhan masih ada. Tapi kalau sudah langit lama hilang,
bumi ini hilang, itulah kedatangan Tuhan. Jadi jangan mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Wah, ini Tuhan sudah mau datang, kedatangannya sudah dekat, maka juallah semua barang-barangnya, aset-asetnya. Salah. Jangan mau terbelenggu dengan ajaran-ajaran sesat. Baik pendeta yang menyampaikan atau siapa saja, kita tidak mau merespon seperti itu. Tapi datangnya kedatangan Tuhan adalah langit yang lama hilang, bumi yang lama ini juga hilang, dan tidak ada lagi laut. Dan Yerusalem yang baru langsung diciptakan dari surga oleh Allah sendiri. Disitulah semua makhluk hidup bersatu dan damai. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi di sana penganiayaan. Semua berbahagia. Dan itulah undangan perjamuan pesta dari Allah di Yerusalem yang baru, dengan menyiapkan anggur-anggur yang berkualitas dan daging-daging sapi yang gemuk-gemuk. Tuhan menyiapkan untuk kita. Maukah kita pergi ke sana? Mari kita persiapkan diri kita untuk menuju life after life, the new of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati kita semua.